Bener nggak sih, negara-negara maju kayak US, UK, Jerman, Jepang, pada OTW bangkrut. Yield obligasi negara-negara itu baru aja sentuh titik tertinggi sejak tahun 2007. Kok bisa sih? Sini gue jelasin. By the way, gue Shirin, gue kerja di Singapore sebagai investment analyst. Kenapa ini bisa kejadian? Hutang pemerintah itu makin besar. Negara-negara itu belanja terus nggak ada remnya. Contoh hutang AS aja udah nyampe sekitar kayak 100% dari GDP negara mereka sendiri. Defisit fiskal mereka juga ada sekitar 6% per GDP. Jadi investor mulai mikir, gimana ini bisa sustainable kalau hutang dan defisitnya terus melebar. Jadi mereka akan minta kompensasi yield yang lebih tinggi untuk obligasi negaranya. Yang kedua, dan yang paling menarik, perusahaan-perusahaan big tech kayak Amazon, Microsoft, Alphabet lagi gila-gilaan nerbitin obligasi jangka panjang untuk ngedanain project-project AI mereka. Tahun ini aja proyeksi spending mereka untuk AI itu bisa menyentuh 800 miliar dolar. Naik dari cuma sekitar 400-an miliar dolar tahun lalu dan 200 miliar dolar tahun sebelumnya. Dan sebagian dari spending ini itu dibiayai dengan hutang. Dan ini yang bikin supply obligasi di AS makin banyak. Jadi supply makin banyak tapi demand-nya segitu-segitu aja. Akhirnya ini nge-push yield makin tinggi lagi. Oke, so kalau obligasi yield naik terus, apa dampaknya ke semua orang? Pastinya untuk negara-negara itu sendiri. Mereka jadi ketakutan karena artinya biaya untuk minjem duit itu jadi lebih tinggi. Contoh untuk AS di tahun 2022, bunga pinjaman itu cuma sekitar 2% buat mereka. Tapi sekarang bunga yang mereka bayar itu 5%-an. Makanya kemarin sebentar news, mereka akan buyback obligasi mereka yang jangka panjang demi untuk nurunin yield. Untuk rakyat juga ada dampaknya. Yield obligasi itu menjadi acuan buat bunga KPR dan kredit lainnya. Jadi kalau yield terus naik, biaya untuk cicilan rumah dan pinjaman itu ikut naik juga. Jadi beban masyarakat jadi lebih berat dan ini bisa memperlambat ekonomi. Sebenarnya ini juga ada dampaknya ke risiko aset, cuman belum terlalu jelas magnitude-nya kayak gimana. Tapi contohnya kemarin pas yield-nya sentuh tertinggi, S&P dan Nasdaq itu sempat turun. So ini something yang harus kita waspada juga sih. Kalau lo mau belajar finance dan ekonomi dari basic, jangan lupa follow gue.